Tentunya kalau kita paham maknanya, apa sih? Yaitu kita mampu mengendalikan 4 anasir yang ada di dalam pribadi kita. Masih banyak dulur-dulur yang mungkin belum paham, sehingga hanya terjebak di dalam tata caranya. Seolah-olah sakral atau tidaknya seseorang menjalankan tirakat berpuasa itu seolah-olah hanya diukur dari, oh harus pakai ini, aturannya. Kalau kita paham syariat dan hakikat daripada berpuasa itu sendiri, tentunya kita tidak akan berdebat atau kita tidak akan seolah-olah merasa paling benar sendiri di dalam menjalankan ibadah puasa yang kita yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, ada yang bertanya kepada saya, Mas Wahyu, apa bedanya puasa mutih dengan puasa Ramadan? Nah, saya mau sedikit menyampaikan kepada panjenengan semua ya. Kalau kita bicara tentang puasa, sebetulnya tidak ada beda. Semua puasa itu sama. Ya, karena tergantung daripada kita yang menjalankannya. Niat dan tujuan kita itu bagaimana? Dan sudahkah kita betul-betul paham tentang makna daripada puasa itu sendiri? Jadi tidak hanya asal kita berpuasa sesuai dengan aturan dan tata caranya saja. Makanya kalau kita bicara atau mempertanyakan ini tentang puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang lain, perbedaannya hanya di waktunya saja. Nah, waktunya adalah kalau di bulan Ramadan ini ya kita nunggu momentumnya adalah 1 tahun sekali. Dan itu pun tata cara aturannya kita mengikuti sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena memang sudah disuratkan. Bahkan kita sebagai orang Islam, puasa itu merupakan ibadah yang memang wajib harus dilakukan. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang puasa-puasa yang lain, wajibnya ini lebih tergantung daripada keniatan kita, tergantung tujuan kita. Jadi yang mewajibkan itu adalah diri kita sendiri. Yang mewajibkan adalah pribadi kita sendiri. Kalau untuk orang-orang pemaham kejawen khususnya ya, yang memang mempelajari spiritual yang dalam ya, baik dari unsur tradisinya, unsur budayanya yang sudah diwariskan oleh leluhur Jawa tentunya, itu memang semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi kapanpun, dimanapun, dan untuk tujuan apapun, selama kita punya niat dan tujuan, maka boleh-boleh saja kita menjalankan puasa. Mau itu puasa pati geni, ya, puasa sehari semalam biasanya, atau puasa 24 jam penuh ya. Atau puasa 7 hari 7 malam. Macam-macam ya. Ada puasa, banyak sekali macamnya puasa ya. Nah, tentunya kalau kita paham maknanya, apa sih? Yaitu kita mampu mengendalikan 4 anasir yang ada
ada di dalam pribadi kita atau mengendalikan hawa nafsu. Poinnya di sana. Jadi kita belajar untuk menyatukan diri kita dengan Sang Pencipta. Dengan kita tidak mengikuti atau dengan cara kita menanggalkan urusan duniawi kita atau urusan manusiawi kita. Poinnya di sana. Perkara niat dan tujuannya balik lagi. Misalkan dalam rangka, berpuasa untuk tirakat ini sebagai bentuk pengendalian atas semua unsur kehidupan kita secara manusiawi. Lalu kita masukkan keyakinan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa dengan tujuan supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, inilah yang kadang banyak sekali ya, mungkin masih banyak dulur-dulur yang mungkin belum paham, sehingga hanya terjebak di dalam tata caranya, seolah-olah sakral atau tidaknya seseorang menjalankan tirakat berpuasa itu seolah-olah hanya diukur dari harus pakai ini aturannya, harus pakai mandi kembang, harus pakai dupa, harus di tepi pantai ketika menjalankan puasanya, harus ketika selesai berpuasa, di hari terakhir berpuasa harus misalkan ada selamatan seperti bikin tumpeng dan lain sebagainya. Itu sudah bicara tentang tradisi. Jadi bisa dilakukan, bisa juga tidak ada masalah. Itu kan hanya menambah sugesti atau menambah keyakinan kita saja. Nah, kalau kita sudah meyakini, ya kita lakukan saja. Kalau kita memang tidak percaya, tidak usah. Cukup dengan berpuasa saja udah selesai. Yang penting paham. Ya, jadi kalau kita bicara tentang definisi puasa, puasa mutih, puasa 40 hari, puasa 7 hari 7 malam dan lain sebagainya. Dengan puasa Ramadan apa bedanya? Ya cuman waktunya saja yang membedakan. Tetapi kalau kita paham syariat dan hakikat daripada berpuasa itu sendiri, tentunya kita tidak akan berdebat atau kita tidak akan seolah-olah merasa paling benar sendiri di dalam menjalankan ibadah puasa yang kita yakini. Ya, mungkin itu ya yang bisa Mas Wahyu sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan dulur-dulur tentang puasa mutih. Ya, jadi saya jawab bukan hanya tentang puasa mutih, puasa Ramadan, tetapi semua jenis puasa. Karena puasa mutih, puasa pati geni, banyak sekali macam puasa ini, ya tentunya yang menciptakan adalah para leluhur kita dahulu, sudah berdasarkan pertimbangan bukan hanya dari unsur manusiawinya saja, tapi juga dari unsur ilahiyahnya. Tergantung balik lagi kepada kita yang sekarang menjalani, paham tidak, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan puasa. Kalau pagi sahur, nanti kalau jam 6 habis maghrib kita buka puasa. Ya itu udah beda cerita lagi. Jadi kalau ingin dapatkan manfaat daripada berpuasa, pahami, resapi dengan benar. Apa sih makna daripada puasa ini? Puasa apapun, lebih-lebih ini puasa Ramadan ini. Ya, jadi mudah-mudahan semua yang kita jalani di dalam kehidupan kita senantiasa memberikan manfaat. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk saudara dan untuk sesama. Yang terpenting adalah kita tidak merasa bahwa apa yang kita pahami ini merupakan yang paling benar, yang paling baik, tidak, ya. Tetapi kita tetap terus saling belajar. Dari hal baik kita belajar yang buruk, dari hal buruk kita belajar yang baik, dan seterusnya, tentunya tentang banyak hal. Mudah-mudahan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini
bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.